yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa mengikuti kegiatan MGMP Matematika ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan. 2. Laporan Ketua MGMP. 3. Sambutan-sambutan. 4. Materi. Dan 5. Penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita awali kegiatan pada siang hari ini. MGMP Matematika SMA Kabupaten Blora, semester genap, tahun pelajaran 2020-2021, pertemuan pertama, Rabu 27 Januari tahun 2021, dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu laporan Ketua MGMP. Kepada yang terhormat Bapak Nur Afnan, SPD, dipersilahkan. Masa, ya, Faiz. Sebentar, ini masih ada yang banyak yang masuk. Kami mohon untuk Bapak Ibu untuk bisa memutkan mic-nya biar tidak terjadi feedback. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Grobogan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih SMA, yaitu Bapak Sugiharto Esos. Ini biar kelihatan, saya buka dulu. Sugeng rawuh Pak Giarto di kegiatan MGMP Matematika. Kemudian kepada yang terhormat pengawas sekolah pendamping MGMP, dalam hal ini Bapak Dr. Anda Berita Manifestasi Ibu, Yon Sewu, Ratu Grogi nih. Kemudian yang ketiga yaitu Kepala Sekolah Pendamping MGMP, dalam hal ini Bapak Antonius Wiharto, mengampu di SMA Katolik Randu Blatung, Pak. Kemudian kepada teman-teman, baik pengurus maupun anggota MGMP Matematika Kabupaten Blora, baik yang sudah lama maupun yang baru. Ini ada tambahan tenaga-tenaga muda baru kemarin, ini hasil seleksi CPNS maupun yang lainnya. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pada pertemuan kali ini kita semuanya diberi kesehatan, diberi kekuatan dalam melaksanakan tugas yang mulia, yaitu pendidikan walaupun menggunakan sistem PJJ dalam bentuk daring. Tapi kita semangat, apapun rintangan yang kita hadapi, mari kita bisa pecahkan bersama-sama. Yang kedua, perlu kami sampaikan, kami akan melaporkan tentang kegiatan MGMP. Pada kegiatan MGMP kali ini saya buka dulu. Yaitu laporan kegiatan untuk
Nomor ketinggal ya Bapak Ibu. Laporan kegiatan MGMP Matematika SMA Kabupaten Blora semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Adapun tujuan kegiatan MGMP pada semester ini adalah yang pertama adalah meningkatkan profesionalitas guru pada masa pandemi. Tidak muncul. Ya, sebentar, ini katanya kok tidak muncul nih. Sebentar. Sudah muncul tadi Pak Adnan. Sudah. Iya. Oke. Saya ulangi lagi. Ya, mungkin loading ya. Oke. Jadi yang kedua, tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan dan peran serta guru dalam kemampuan pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini, guru agar bisa memobilisasi peserta didik agar bagaimana dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini peserta didik tidak jenuh gitu ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efektivitas kinerja guru dalam pembelajaran jarak jauh. Walaupun kita dituntut untuk bisa menyampaikan materi, pertama matematika ya. Matematika itu kalau tidak ketemu, tidak kita ajari satu persatu. Nah, ini perlu bagaimana cara yang efektif agar materi yang ada itu bisa tersampaikan walaupun tidak bisa bertatap muka. Kemudian yang keempat adalah mengatasi kesulitan yang dihadapi baik dari guru maupun dari siswa dalam PJJ. Dalam hal ini tentunya untuk bagi guru itu tentunya ada sarana prasarana, kemudian tentang pengetahuan IT yang ini perlu ditingkatkan sehingga siswa dalam melaksanakan pembelajaran PJJ bisa menerima konsep yang akan diberikan. Oh, maaf Pak Adnan, belum muncul presentasinya. Ya. Sebentar. Sudah muncul Bu? Belum Pak. Oh, belum. Oke. Yang pertama tadi sudah, tapi yang ini belum. Oh, yang ini belum. Oke, saya pakai tab saja ini, biar bisa muncul. Oke. Aman, Ji? Proses Pak sudah Pak. Ya, mungkin loading ini, Ji. Saya kembalikan lagi. Ji, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Dasar dari kegiatan ini antara lain adalah kemarin hasil rapat koordinasi dengan MKKS dan Ketua MGMP yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 di SMA Negeri 1 Blora. Di mana hasilnya adalah ada 9 kesepakatan di situ. Yang pertama adalah kegiatan MGMP semester genap harus tetap berjalan. Yang kemudian yang kedua banyaknya pertemuan itu 6 kali tatap muka. Kemarin kalau bisa itu pertemuan 1 dan 6 itu bisa tatap muka gitu ya. Kan tetapi kami berhubung melihat situasi dan kondisi karena di MGMP Matematika itu anggotanya banyak sekali Pak. Perlu kami laporkan bahwa anggota yang terdaftar itu sebanyak 75 itu kalau tidak salah nanti. Kemudian kami mengambil kesepakatan kemarin bersama dengan pengurus yang lain, pertemuan yang sebanyak 6 kali itu dilaksanakan secara daring karena mengingat kondisi dan situasi yang belum memungkinkan. Kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaannya kalau bisa itu setelah PJJ. Nah ini waktu setelah PJJ adalah setelah pukul 12.
Kemudian yang keempat, materi yang disampaikan adalah tentang fokus bagaimana pembelajaran daring itu yang menarik dan efektif, serta bagaimana mengatasi kesulitan dan kendala-kendala teman-teman selama PJJ. Kemudian yang kelima, ini kalau bisa diajukan untuk bisa mendapatkan sertifikat dari Cabang Dinas Wilayah 4 Grobogan. Kemudian yang keenam, bahwa PTK di masa pandemi, kegiatan ini penelitian tindakan kelas di masa pandemi itu kemarin boleh tetap bisa dinilaikan, yang penting adalah sesuai dengan prosedur yang relevan. Ini yang kesepakatan yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah menyusun program MGMP. Yang kedelapan diminta kita itu menyusun persiapan untuk kisi-kisi ujian sekolah. Ini agar bisa dibuat secara bersama-sama di MGMP, walaupun nanti pelaksanaannya adalah sekolah yang mengeksekusi. Kemudian untuk yang ke-9, jadwal pelaksanaan dan program MGMP nanti, ya, ini sudah. Jadi seperti itu, ini dasar daripada kegiatan MGMP yang akan kita laksanakan sebanyak 6 kali, mulai dari sekarang tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan nanti tanggal 3 Maret. Ya, tanggal 3 Maret 2021. Adapun daftar anggota, saya izinkan dulu. Adapun anggota yang kemarin ini saya sudah 72 nih. Ini kemudian ada masukan lagi, ini sampai dengan hari ini tadi ada pembaruan. Saya kemarin yang di-share di undangan baik ke Cabdin maupun ke Bapak Kepala Sekolah masing-masing itu hanya 72. Ini ternyata pada hari ini pagi tadi ternyata ada tambahan sebanyak 77. SMA negeri itu ada 8 sekolahan, 8 sekolah, kemudian untuk yang SMA swasta itu ada 15 sekolah. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian ini ada MA Bapak Cabdin, ini ada MA yang mau ikut, ya kami menerima dengan tantangan terbuka. Apa salahnya kalau kita bisa saling bertukar pengalaman itu, nggih. Jadi tidak ada masalah. Ini ada MA, yaitu MA Hazinatul Ulum Blora. Ini dari tahun kemarin juga sudah bergabung dengan MGMP kita, Bapak. Kemudian perlu kami laporkan bahwa rencana program kerja MGMP Matematika SMA Kabupaten Blora untuk semester genap ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah kegiatan pembukaan, ini nanti hari ini adalah kegiatannya adalah laporan kegiatan, kemudian sambutan dari MKKS yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pendamping MGMP, kemudian kebijakan pendidikan pada semester genap masa pandemi, ini nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4. Dalam hal ini Bapak diwakili oleh Bapak Sugiyarto selaku yang membidangi SMA. Kemudian yang kedua, yaitu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari, masih hari Rabu ini Bapak semuanya, ini hari Rabu semuanya. Yang kedua itu adalah pengenalan dan penggunaan akun G Suite Education. Ini nanti akan saya fasilitator ya, bukan, kalau saya penyaji itu kurang ya, kurang mumpuni, tapi saya sebagai fasilitator saja nanti. Ya. Karena kebetulan sudah mengikuti pelatihan terlebih dahulu dan ada beberapa teman juga nanti yang akan bisa bergabung sebagai fasilitator dalam penggunaan akun G Suite yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah pada hari
3 yaitu tanggal 10 Februari 2021, masih pada jam yang sama. Kegiatannya adalah penyusunan kisi-kisi. Ini menggunakan Google Dokumen, sehingga nanti semua kisi-kisi yang dibuat oleh Bapak Ibu semuanya, baik itu untuk ujian sekolah maupun untuk ujian akhir semester di genap ini, nanti bisa terkumpul, diharapkan bisa terkumpul menjadi bank soal. Untuk fasilitatornya, di sini ada Bu Sri Kartini, SPD dari SMA Negeri 1 Randuk Datung, dan Bu Dian Dwi Asih SSI dari SMA Negeri 1 Ngawen. Kemudian pada hari yang keempat, pada tanggal 17 Februari, ini kegiatannya adalah pembelajaran yang menarik selama PJJ. Ini pengalaman nanti yang bisa diaturkan oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara menyajikan pembelajaran secara daring yang menarik dan efisien. Ini nanti fasilitatornya adalah Bu Herina Ekawati, SPD dari SMA Negeri 1 Jepon. Kemudian yang kelima, hari kelima, yaitu pada tanggal 24 Februari 2021, kegiatannya adalah penulisan artikel populer. Nah, ini yang tidak asing lagi, beliau adalah senior kita, Bapak Dr. Andes Mutaken MPD dari SMA Negeri 2 Blora, selaku fasilitator. Kemudian pada hari yang ke-6, ini nanti pada hari terakhirnya adalah tanggal 3 Maret tahun 2021, nanti kegiatannya adalah untuk evaluasi dan pelaporan kegiatan, di mana di sini untuk tugas-tugas tagihan-tagihan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan MGMB ini akan difasilitator oleh Ibu Siti Fatimah SPD dari SMA 2 Blora. Kegiatan ini dilaksanakan mulai pukul 12.30, nanti diharapkan bisa berakhir pukul 14.30, menyesuaikan dengan materi. Adapun ini ada 2 JP di luar ya, di luar ini karena kita menggunakan Google Classroom. Ini Google Classroom-nya adalah seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini biar sebentar sih, mana tadi? Oh ini Google Classroom-nya adalah seperti ini. Udah. Sebentar, ini biar kelihatan. Ini saya harus pakai tab satu-satu. Oke, kita bagikan. Ini ada anggota yang sudah masuk. Ini Bapak Ibu, semuanya ada sudah 57. Ini sudah ada 57. Sedangkan pada tugas kelas untuk pada hari ini, itu adalah kegiatannya ini, linknya ini. Nanti untuk kebijakan pemerintah untuk PJJ masa pandemi itu apa isinya, nanti Bapak Ibu untuk mengisi materinya apa, yang disampaikan apa, isinya apa, itu nanti akan Bapak Ibu tulis di sini. Oke, kita kembali lagi ke jendela berikutnya. Sebentar ya. Nah, ini Bapak Ibu, dari rencana yang kami laksanakan tadi, ada 2 JP ya sebagai tugas mandiri. Jadi selama pertemuan dari Rebu ke Rebu itu, Bapak Ibu bisa belajar dan mengerjakan tugas yang bukan tugas ya, diskusi. Karena ini sifatnya adalah kita bisa berkolaboratif walaupun berjauhan, tapi kita bisa berkolaboratif. Ini sebagai nanti sebagai yang bisa kita praktekkan kepada anak didik kita, bagaimana pembelajaran yang kolaboratif. Jadi seperti itu.
Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa ketentuan untuk mendapatkan sertifikat diantaranya adalah yang pertama adalah persenjataan kehadiran adalah 100%, ini yang dikendaki oleh Bapak Sabdin pada waktu pertemuan terdahulu, yaitu pada saat bagaimana untuk bisa mendapatkan sertifikat dari Sabdin. Kemudian tagihan di setiap kegiatan harus dipenuhi, kemudian ada dokumen kegiatan, dan yang keempat adalah laporan kegiatan, dan yang kelima adalah undangan kegiatan. Jadi itu untuk laporan yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sabdin, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sugiharto, diperkenankan untuk nanti sekaligus untuk bisa membuka kegiatan ini. Demikian, mohon maaf kalau ada sesuatu hal yang kurang, dirasa kurang dalam penyampaian ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Afnan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah Pendamping MGMP Matematika. Pada yang terhormat Bapak Antonius Wihartono. Monggo Pak Anton, kami persilahkan. Oke, matur nuwun Bu Fatimah. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, dalam hal ini diwakili oleh Kasih SMA SLB, Bapak Sugiharto SOS. Yang saya hormati Ketua MGMP Matematika beserta pengurus, serta Bapak Ibu beserta MGMP Matematika. Mungkin Bu Pengasnya tidak ada ya Pak Adnan ya, Bu Prita. Hari ini izin Pak. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Pak Anton. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, kesehatan dan kesempatan waktu yang diberikan pada kita bisa bertemu dalam keadaan sehat secara daring. Sebelum saya memberikan sambutan singkat ini, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu Pak Afnan, ada beberapa anggota yang baru. Ya, ada beberapa anggota baru. Nah, saya memperkenal diri juga pada Pak Giarto, mohon maaf Pak. Saya nama memang Antonius Wihartono, unit kerjanya di SMA Catur Kiradu Blatung. Saya ditunjuk jadi Kepala Sekolah Pendamping, itu menggantikan Kepala Sekolah Pendamping yang dulu. Memang bidangnya yang dulu matematika. Saya itu tidak matematika Pak Giarto, mohon maaf. Jadi bidang saya itu sama dengan, mohon maaf Pak Sugiharto, Kepala Cabang Administrasi Perkantoran, itu. Tetapi daripada cari orang langsung oleh FKKS, saya digeserkan langsung jadi Kepala Sekolah Pendamping. Saya aku tak gede. Nah, untuk yang CPNS peserta MGMP Matematika baru, selamat datang. Gabung dengan MGMP Matematika yang Bapak Ibu gurunya hebat-hebat. Saya mengakui memang hebat-hebat guru matematika ini. Google Meet Pak. Ya, saya lihat di grup WA-nya itu sudah banyak Bapak Ibu yang workshop selama pandemi. Bapak Ibu dengar ya, maaf ya, dengar ya ini ya. Dengar Bapak? Dengar Pak. Dengar Pak. Dengar Pak. Ya. Lanjut Pak. Ya. Itu untuk guru yang baru CPNS, ya, nanti silahkan bergabung dengan grup ini, artinya MGMP ini, nanti banyak ilmu yang ditularkan oleh, mohon maaf istilahnya senior ya, senior-seniornya. Termasuk Pak Mutakin itu yang paling senior. Teman satu kos saya itu Pak Mutakin. Ya, Bapak Ibu, kita ketahui bahwa masa pandemi ini menyebabkan kegiatan di segala bidang itu tidak bisa berjalan optimal, segala bidang, termasuk kegiatan MGMP. Jadi kegiatan MGMP itu hampir 1 tahun. Mungkin ya ini vakum 1 tahun. Seumur pandemi yang ada di Indonesia. Jadi jangan diulang tahun nih.
Jadi ini 1 tahun yang lalu itu pandemi lahir di Indonesia. Nah ini sudah 1 tahun. Jadi kegiatan kita vakum atau terhambat. Walaupun vakum, tapi kegiatan di MGMP itu yang lewat grup WA itu tetap jalan. Gitu. Nah, lalu termasuk PBM Bapak Ibu. PBM sampai saat ini PBM-nya itu belum boleh tatap muka. Ya, belum tatap muka. Sampai sekarang masih PJJ. Nah, dalam PJJ ini memang yang sudah disebutkan di tujuannya MGMP ini memang dituntut banyak sekali. Salah satunya dituntut dalam pembelajaran online yang menyenangkan. Memang pengalaman yang ada di lapangan, khususnya mohon maaf, swasta ya, swasta, di mana fasilitas juga tidak lengkap. Itu kadang anak merasa jenuh PBM yang sifatnya PJJ, jenuh, bosen, hampir setiap hari buka HP, mengerjakan tugas juga di HP. Jadi dituntut bagaimana Bapak Ibu ini untuk bisa memberikan materi yang menyenangkan, anak tidak bosen. Ya. Nah, termasuk Bapak Ibu itu dituntut untuk bisa belajar IT, banyak aplikasi-aplikasi yang ditawarkan, banyak sekali. Tetapi yang cocok dengan situasi yang ada di Kabupaten Blora, Bapak Ibu bisa pilih. Walaupun pemerintah sudah memberikan kuota belajar untuk anak-anak, tetapi hampir mungkin sebagian kecil ya, sebagian kecil di daerah anak itu tidak ada jaringan. Itu sebagian kecil, tidak ada jaringan, sehingga kuota pembelajaran itu juga percuma. Ada beberapa 1-2 yang siswa itu datang ke sekolahan untuk nyantol atau nebeng wifi itu. Ya. Nah, tadi ini dituntut nanti Bapak Ibu untuk belajar aplikasi yang sifatnya IT. Nah, ini Bapak Ibu peserta MGM matematika itu luar biasa. Hampir sebagian besar muda-muda ya, muda. Yang tua aja mungkin seperti Pak Mutakin juga luar biasa. Dan apabila memang ada Bapak Ibu yang IT-nya kurang, seperti Bapak Ibu peserta MGMP ini sabar-sabar, betul-betul sabar. Contohnya Pak Gunawan tanya macam-macam, Bapak Ibu jawabnya juga sabar sekali gitu ya, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi pesan dari MKKS itu bahwa MKKS mendukung semua Bapak Ibu yang ada di sekolahan untuk giat mau terlibat dalam MGMP. Jadi Pak Apri itu sudah nge-share di grup MKKS untuk mengingatkan guru-gurunya untuk ikut MGMP di masa pandemi ini khususnya. Ya. Nah, lalu yang kedua itu Pak Apri pesan apa tadi ya, lupa itu. Itu, yang penting itu. Lalu Bapak Ibu jangan bosan-bosan, khususnya untuk mengembangkan ilmu matematika. Walaupun di awal tahun pelajaran kita membuat KTSP kurikulum yang sudah disiapkan setidak-tidaknya sempurna, Bapak Ibu, sempurna setidak-tidaknya. Tetapi di masa pandemi itu target KTSP tidak bisa terpenuhi, sehingga muncullah yang namanya kurikulum darurat. Ya, muncullah kurikulum darurat, artinya banyak KD atau beberapa KD yang dikurangi, disesuaikan, yang kira-kira bisa diajarkan, bisa dicapai oleh siswa. Nah, pesan saya pada MGMP yang mungkin sekitar bulan April atau Mei kita sudah mau ujian sekolah, kisi-kisinya mohon maaf Bapak Ibu, Pak Afnan ya, Pak Nur, tolong kalau bisa kisi-kisinya disesuaikan dengan KD yang darurat itu. Tapi kalau tidak bisa disesuaikan ya kisi-kisinya dibuat banyak, nanti kita baru mengambil sesuai dengan KD yang dimiliki oleh sekolahan. Karena memang nanti kemungkinan ujian sekolah itu soalnya dibuat oleh sekolah masing-masing. Gitu. Nah, dari kami atas nama MKKS mengucapkan Bapak Ibu untuk ber-MGMP, belajar bersama, saling memberi, saling menerima. Sehingga Bapak Ibu bisa maju bersama, hebat semua. Itu dari kami, salam seger waras. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Anton. Yes. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Anton selaku Kepala Sekolah Pendamping MGMP Matematika. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan pada
siang hari ini Ibu Pengawas Pendamping MGMP Matematika, Ibu Dr. Anda Pritama Lestari, mohon izin tidak bisa bergabung dengan kami. Insya Allah kita jadwalkan lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Kasih SMA. Sekaligus mohon berkenan membuka kegiatan MGMP Matematika semester genap dan dilanjutkan materi yang pertama yaitu kebijakan pendidikan di masa pandemi. Pada yang terhormat Bapak Sugiarto Esos, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang manggil-manggil bapak ya. Bapak sih. Terhormat nuwun yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pendamping MGMP Matematika Kabupaten Blora, Pak Antonius Ihartono. Luar biasa tadi sambutannya, matur sekali Pak. Kemudian juga Bapak Ibu Ketua Pengurus dan teman-teman anggota MGMP Matematika Kabupaten Blora yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Kesehatan merupakan hal yang sangat luar biasa, apalagi untuk saat ini kita perlu senantiasa kita syukuri. Dan kita juga berdoa untuk kita ini baru sakit beberapa di Blora, dari SMA, SMK, ada semua, agar diberikan kesehatan cepat pulih seperti sedia kala sehingga dapat kembali bergabung bertugas sesuai bidang masing-masing. Dan juga kami mohon teman-teman sekalian, Bapak Ibu untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan karena bagaimana kita tahu pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Kita harus berhati-hati untuk diri kita, untuk keluarga kita, lingkungan kita, dan juga ada satuan pendidikan. Mohon ini untuk selalu diperhatikan dan ya tidak kita saling mengingatkan kita sendiri dan juga teman-teman. Bapak Ibu yang saya hormati, saya matur nuwun sekali dan menyampaikan apresiasi ini teman-teman MGMP Matematika Kabupaten Blora pada hari ini melaksanakan kegiatan pertemuan secara virtual, hal yang luar biasa. Baru ada ini yang kedua untuk minggu ini. Yang kemarin MGBK ya, MGBK ada kegiatan dan ini MGMP Matematika Blora. Luar biasa, saya maklum sekali karena apapun kondisi kita ya, adanya pertemuan, rapat dan juga koordinasi ini memang sangat diperlukan dalam rangka untuk menunjang tugas-tugas dan juga kewajiban kita. Ini tanggung jawab besar meningkatkan pendidikan bagi anak-anak kita kemarin. Bapak Ibu, ini sebelumnya kami mohon maaf, ini Bapak Kepala Cabang sedianya akan bergabung bersama kita dalam waktu yang bersamaan. Kita harus ada rapat secara virtual dengan provinsi yang tidak diwakilkan karena menyangkut hal yang substantif, sehingga ditugaskan saya untuk bersama Bapak Ibu sekalian melaksanakan kegiatan ini
ini dan nanti tadi dari Pak Nur Kaptan ya selaku ketua penyelenggara yang sudah memaparkan beberapa hal tentang kegiatan yang akan dimulai hari Rabu, hari Rabu ya, tanggal 27 Januari sampai dengan Maret 6 sesi minimal ini luar biasa. Di antaranya juga ada materi tentang pembelajaran yang menarik selama PJJ ini matur sekali. Materi ini sangat ditunggu-tunggu. Kalau bisa ditambah yang menarik dan menantang. Nah, disampaikan oleh Pak Antonius Widarto bahwasanya anak daripada itu ya ada seperti itu, tapi ya tidak semua. Sehingga memang kiat-kiat pembelajaran yang menyenangkan dan juga menarik ini memang perlu kita ciptakan suasana yang suara saya bisa jelas ditangkap ya. Jelas Pak. Lumayan kadang putus-putus Pak. Matur nuwun. Sesuai dengan surat undangan dari penyelenggara ini Dinas diminta untuk menyampaikan kebijakan PJJ pada semester genap dan juga persiapan ujian sekolah. Terkait hal itu tim ini tidak perlu saya paparkan, tapi karena sudah ada surat yang jelas dari provinsi, nanti bisa kami share, kami kirim aja kebijakan PJJ ini. Dan yang jelas PJJ ini masih berlangsung panjang dan pandemi ini berakhir dan menginginkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, program pemerintah tentang vaksinasi ini hal yang kita tunggu-tunggu. Sudah dengan adanya vaksinasi nanti pandemi COVID-19 ini bisa teratasi. Bantuan semua Bapak Ibu untuk bersama-sama mensukseskan program vaksinasi yang dilaksanakan, diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Kacap lewat kami. Tadi ada beberapa pesan yang kami kesampaikan kepada Bapak Ibu. Yang lagi terkait substansi kebijakan PJJ dan siapaan ujian sekolah nanti kami share saja, malah lebih konkret. Namun beberapa hal yang dititipkan Pak Kacap lewat saya ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang secara umum yang pertama memang dalam PJJ ini diminta peran Bapak Ibu untuk lebih meningkatkan walaupun secara target nanti tidak bisa seperti kalau pembelajaran tatap muka, tapi paling tidak mendekati bagaimana keberhasilan anak didik kita untuk menyerap ilmu apa yang bisa kita berikan pada anak-anak ini. Yang pertama ini Bapak Ibu, pada saat ini Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 dan menggodok satu roadmap peningkatan layanan SMA, SMK, SLB tahun 2001-2024. Peningkatan layanan ini, roadmap ini ya, ini juga berdasarkan peraturan Menteri Kemenpan RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang roadmap reformasi birokrasi 2020-2024. Yang sebenarnya di sana adalah intinya pelayanan kepada masyarakat. Kalau kita bicara di sekolah, itu tentunya pelayanan kepada siswa dan peserta didik.
Ini perlu kami sampaikan karena ini memang sedang kita siapkan nanti untuk bisa menjadi acuan kepada satuan pendidikan SMA, SMK, dan bahkan SLB sejabang dinas dan wilayahnya. Kalau dalam roadmap dari Kemenpan RB ini, bahwasanya pada tahun 2024 nanti, ya 2024 ini kualitas pelayanan, ya kualitas pelayanan bidang apapun termasuk di bidang pendidikan itu supaya bisa bertaraf internasional. Ini luar biasa. Ini yang tingkat pusat. Dan yang tingkat bawah, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, kemudian tingkat sekolah. Ini seperti apa? Pak Kepala Cabang Dinas bahkan memimpikan supaya tahun 2024 nanti kualitas layanan satuan pendidikan cabang dinas ini juga bisa bertaraf internasional. Ini sebetulnya hal yang memang sangat berat, sangat sulit. Tapi apakah yang bertaraf internasional yang dimaksud itu seperti apa? Tentunya nanti coba akan kami sampaikan satu persatu. Dan bagaimana peran teman-teman dari MGMP, khususnya pengampu mapel matematika ini, bisa mendukung upaya atau target roadmap peningkatan layanan bidang pendidikan SMA tahun 2024 yang tentunya sudah harus kita mulai sejak saat ini. Yang pertama, ternyata yang dimaksud layanan yang prima, layanan yang optimal, yang bertaraf internasional, ini menurut Pak Kepala Cabang Dinas adalah apa yang kita berikan kepada siswa, ini adalah benar-benar menjadi kebutuhan siswa tersebut. Jadi bukan karena keinginan Bapak Ibu guru, tapi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan ekspektasi keinginan siswa, bahkan orang tua siswa. Dan hanya ke sana. Kalau sudah bisa seperti itu, sesuatu hal yang luar biasa. Misalnya sebagai contoh, misalnya teman-teman pengampu mapel matematika memberikan pembelajaran tambahan, misalnya ekstrakurikuler dan sebagainya. Ini biasanya adalah diberikan kepada hampir semua siswa. Hampir semua siswa. Ya, materinya kira-kira sama intinya, dan diberikan kepada seluruh siswa. Apakah ini sudah benar? Kalau menurut kacamata cabang dinas itu baik, tapi mungkin perlu disempurnakan dengan kebutuhan dan keinginan siswa. Untuk bisa dipahami teman-teman, nanti saya minta ini didiskusikan di dalam forum MGMP, karena ini sebentar lagi kita launching juga apa yang dibutuhkan oleh siswa. Ya. Dalam beberapa pendataan sekalian yang selama ini kita lakukan, bahwasanya di SMA itu kan kalau secara teori, secara program, ya, diharapkan semua siswa itu bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Namun setelah kita lihat data, itu ternyata yang melanjutkan kuliah itu Kabupaten Terbuka dan Blora ini angkanya hanya di maksimal 40%, bahkan yang di bawah itu sangat banyak. Sangat banyak. Sehingga yang 60% bahkan lebih ini harus bagaimana, harus seperti apa?
apa peran kita, apa peran teman-teman sekalian untuk memikirkan anak-anak yang 60% tidak kuliah ini. Sangat penting. Ternyata layanan prima, layanan yang sesuai dengan Permenpan tentang roadmap itu sampai ke sana. Artinya apa yang kita berikan kepada siswa itu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan siswa. Di SMA dibagi minimal ada 3. Yang pertama adalah pelayanan bagi siswa yang akan melanjutkan kuliah maksud saya. Ini tentunya panjenengan dalam memberikan materi, ya, utamanya pada saat tambahan pelajaran ekstrakurikuler juga disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, yaitu memberikan materi-materi yang relevan yang akan diujikan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Nah, ini kategori yang pertama. Jadi mungkin ada perlakuan yang berbeda. Nanti sama-sama mengajar matematika untuk anak yang melanjutkan dengan anak yang lain mungkin kita perlu bedakan. Karena kalau anak-anak yang tidak akan kuliah kita berikan materi seperti itu ya, yang mungkin mereka ikut manut ya. Biasanya anak-anak itu kan mesti ikut manut, suruh diberi pelajaran ini, tidak ada yang protes dan sebagainya. Tapi apakah itu sudah sesuai, itu yang perlu kita gali. Kemudian kelompok yang kedua, ya. Kelompok yang kedua ini tentunya anak-anak yang karena sesuatu hal, mungkin karena kondisi ekonomi orang tua dan sebagainya, mereka terpaksa tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ekstrimnya mereka ingin bekerja. Nah, kepada anak-anak ini, ya, tentunya diberikan treatment yang lain. Bentuknya seperti apa? Saya kira panjenengan lebih paham. Tentunya matematika terapan dan sebagainya itu menjadi hal yang lebih baik diberikan kepada siswa-siswa dalam kelompok. Ini menjadi diskusi yang penting. Syukur-syukur teman-teman dari MGMP Blora ini bisa memberikan paling tidak pencerahan, memberikan draft konsep, ya, tentang cara-cara pemberian materi yang disesuaikan dengan keinginan siswa, kebutuhan siswa. Sampaikan ke cabang dinas, saya akan terima kasih sekali. Karena secara teknis panjenengan akan lebih paham. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, itu adalah pelayanan bagi anak-anak kita, siswa SMA yang ingin mandiri atau berwirausaha. Kalau dari sisi matematika seperti apa? Mungkin mereka diberikan ilmu tentang tata cara bagaimana sih menghitung cepat, ya, bagaimana sih cara tahu kalau usaha yang dilakukan, misalnya usaha tertentu itu rugi atau laba dan sebagainya. Nah, ini kalau bisa seperti itu adalah merupakan hal yang luar biasa. Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu yang saya hormati, dalam roadmap ini Cabang Dinas juga sudah berupaya, sudah memberikan gambaran untuk memberikan data atau siapa yang memberikan data kepada teman-teman, kepada tim guru terkait dengan siswa yang akan melanjutkan kuliah, kemudian akan bekerja atau berwirausaha. Itu nanti adalah menjadi tugas guru BK
sekolah. Jadi nanti ada data-data itu akan disampaikan kepada tim guru, semua guru, sehingga panjenengan dalam memberikan ilmu, dalam memberikan sesuatu pada anak-anak kita terkait dengan mata pelajaran matematika ini akan lebih terarah, akan lebih pas sesuai dengan ekspektasi atau keinginan, dan yang paling penting adalah kebutuhan peserta didik. Nah, jadi intinya ke sana, sehingga ini didiskusikan ya, didiskusikan punya teman-teman mapel matematika ya. Ini syukur-syukur banyak bisa memberikan konsep pada cabang dinas yang mungkin nanti bisa kita share, kita sondingkan, kita sampaikan pada teman-teman MGMP matematika di misalnya di Kabupaten Gerobokan. Ya. Tentunya secara internal panjenengan sudah sampaikan di teman Kabupaten Gerobokan, tapi kalau cabang dinas nanti bahkan kami akan sampaikan secara lebih luas cabang dinas pendidikan wilayah 4 yang di sana ada teman-teman MGMP matematika Kabupaten Gerobokan. Ini menjadi catatan penting, sehingga saya nyuwun ini bisa panjenengan tidak lanjuti, tersebut bisa menurunkan konsep-konsep pembelajaran matematika yang sesuai kebutuhan siswa itu seperti apa dengan 3 kriteria tadi. Minimal 2 lah, untuk anak-anak kita yang akan kuliah dan untuk anak-anak kita yang akan bekerja atau berwirausaha. Atau berwirausaha ini tantangan. Ini nanti cabang dinas tidak hanya untuk internal cabang dinas, bahkan untuk teman-teman guru pengampu mapel matematika seprovinsi Jawa Tengah, karena Pak Kacap ini biasa sonding dengan para cabang dinas yang lain, bahkan dinas provinsi, bahwasanya ada konsep seperti ini dari teman-teman MGMP Kabupaten Blora. Nah, ini luar biasa. Paling tidak nanti juga di samping itu suatu hal yang biasa, ini ada istilah lepak-lepak telus, dialog hingga bales, ya. Suatu upaya, bahkan amal yang luar biasa apabila teman-teman sekalian bisa mewujudkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Cabang melalui saya selaku Kepala Seksi SMA Selvi Cabang Pendidikan Wilayah 4. Kemudian tadi dari laporan ini nanti mohon maaf, koneksi saya terputus tadi ya. Bisa lanjutkan lagi karena kelihatannya sudah nyambung kembali. Tadi saya mau pindah ke HP, tapi ternyata di komputer sudah sambung lagi. Jadi saya ulang lagi, saya nyebut ini teman-teman dari MGMP mapel matematika Kabupaten Blora nanti saya memberikan draft dan juga upaya-upaya. Ada 2 hal tadi, satu pemberian ilmu pembelajaran anak-anak yang akan berwirausaha atau bekerja, karena apapun itu hal yang ada di lapangan di cabang dinas pendidikan wilayah 4 itu sebagian besar anak-anak SMA justru ingin berwirausaha
atau ingin bekerja. Kemudian terkait sertifikat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Afnan, ini tidak masalah, dipersiapkan saja. Ya. Nanti tentunya sertifikat itu yang pertama yang tanda tangan adalah penyelenggara, kemudian diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Silahkan aja disiapkan, tentunya nanti setelah itu diberikan setelah selesai. Kalau di jadwal kira-kira bulan Maret. Kemudian juga persyaratan-persyaratan tadi juga dipenuhi yang sudah disampaikan oleh Pak Kajak pada pemilihan. Kemudian sebelum dicetak nanti mohon di print draftnya dulu satu contoh ya. Ya, diberikan contoh, kemudian dikirim ke kami draftnya. Nanti kalau sudah benar nanti akan kami kembalikan untuk bisa dicek, ya. Dan nanti diberikan kepada teman-teman peserta kegiatan MPMP. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan sertifikat ini banyak gunanya. Yang pertama adalah sebagai bukti tentang kepemilikan. Yang kedua juga bisa dipakai sebagai salah satu syarat PAK. Ya, salah satu syarat untuk PAK. Untuk itu saya nyuwun nanti jamnya benar-benar dicek, minimal secara total itu ada 32 jam, ya, 32 jam. Sehingga dengan adanya sertifikat yang berguna 32 jam tersebut, nanti manfaatnya akan lebih berguna, ya, untuk teman-teman sekalian. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan kepada Pak dan teman-teman sekalian. Untuk selanjutnya dengan mohon doa Allah Taala serta dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pertemuan MPMP Matematika Kabupaten Blora semester genap tahun pelajaran 2020-2021 secara daring, secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugiarto. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang kedua, mohon Bapak Ibu semuanya bisa mengaktifkan videonya. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Monggo Bapak Ibu dipersiapkan videonya, di-on-kan. Pak Afnan, monggo untuk mendokumentasikan kegiatan MGMP pada siang hari ini. Siap-siap. Beri apa-apa Pak Afnan? Nah, ini masih banyak yang mau buka. Kami tunggu. Dibuka untuk videonya. Tetap saya nggak bisa Pak Afnan, jadi maaf. Oke, siap. Nggak apa-apa. Sampun, 1, 2, 3. Ulangi, 1, 2, 3.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Monggo Bu Fatimah lanjut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Acara pembukaan MGMP yang pertama ini sudah berakhir. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua yang akan dipandu oleh Bu Sri Kartini dan Bu Dian terkait penyusunan kisi-kisi USBN dan PAS. Sebelumnya perlu saya sampaikan, meskipun masing-masing sekolah atau satuan pendidikan itu menentukan soal ujian sekolahnya masing-masing, namun langkah baiknya kalau kita semuanya memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu semuanya untuk membantu mempermudah. Jadi semacam membuat bank soal gitu. Jadi semua Bapak Ibu baik pengajar kelas 10, 11 maupun 12 nanti membuat tagihan soal ya berupa kartu soal dan pembahasannya. Kemudian nanti bisa dikirim di classroom. Nanti akan kami buatkan folder sesuai dengan kelasnya. Kemudian Bapak Ibu masing-masing di sekolah bisa menggunakannya jika memang dirasa memang layak untuk digunakan. Tetapi kalau memang tidak ya bisa diadopsi ataupun untuk sekedar bank soal kita saja. Begitu Bapak Ibu. Monggo sebelum ke Bu Kartini ataupun Bu Dian, mungkin dari informasi Pak Afnan untuk tugas 1 terlebih dahulu bisa disampaikan tugas 1 tentang mengunggah biodata anggota tadi karena ada beberapa peserta yang belum begitu paham apa yang harus dikerjakan di tugas pertama. Monggo Pak Afnan. Oke, siap Ibu semuanya, Bapak Ibu semuanya. Akan saya sampaikan. Bentar, ini saya share dulu. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini nanti di kelas Google nih, di kelas GC yang biasa Bapak Ibu sampaikan itu nanti ini di tugas kelas itu ada tadi kebijakan gitu. Tadi kan materinya tentang kebijakan pemerintah untuk PJJ dan seterusnya. Ini nanti Bapak Ibu tinggal klik agenda kegiatannya, itu isinya apa di dalamnya. Isinya adalah nanti ini Bapak Ibu tinggal mengisi, ya, tinggal mengisi nama dan seterusnya. Nama, instansi, hari, tanggal, pematerinya siapa atau fasilitatornya siapa, kemudian nanti materi yang disampaikan itu apa, kemudian menyampaikan refleksi diri tentang materi tersebut. Apakah sudah pernah didapatkan ataukah belum? Nah, ditulis saja di situ. Kalau misalnya menemukan ilmu yang baru, ditulis saja. Atau misalnya, wah saya sudah pernah dapat. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian nanti untuk yang berikutnya, di hari yang berikutnya juga sama seperti itu. Oke. Untuk yang tugas 1 dulu Pak, yang perkenalan dulu. Untuk tugas 1, itu sebenarnya saya masukkan tentang kolaborasi ini. Bagaimana kita itu bisa berkolaborasi dengan peserta didik. Ini saya ambil dengan menggunakan PowerPoint Bapak Ibu. Ini saya buka PowerPoint-nya. Nah, di sini sudah ada petunjuknya. Jadi nanti bisa, ini yang saya sampaikan adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu selaku peserta kegiatan MGMB. Di sini diminta untuk nanti di slide 2 ada bagian pengurus dan anggota, kemudian edit nama, diminta untuk meremove background dan seterusnya. Ini kalau mau meremove background foto, Bapak Ibu tinggal lari ke remove BG gitu ya. Lewat Google Chrome. Nah, ini ya lewat laptop Bapak Ibu. Kalau lewat HP itu agak kesulitan. Ya. Jadi seperti ini, buka Google-nya, kemudian remove BG. Nah, jadi nanti kita klik remove BG, jadi kita akan menghilangkan background yang di belakang kita. Jadi seperti itu. Contohnya ini, bagaimana caranya upload image. Ya, upload image, kita cari. Ini misalnya ini saya tadi kan sudah foto ini. Fotonya itu masih ada background-nya itu. Ini Bapak Ibu. Nah, kita masukkan, open, nah ini ada background-nya, maka jadi seperti ini Bapak Ibu.
Nah, tinggal kita download. Ya, mau download yang atas atau mau download yang HD. Kalau HD ini agak besar, ya, itu kita bisa download yang atas atau yang bawah. Nah, kalau kita sudah download, Bapak Ibu, maka akan diperoleh file yang di belakangnya sudah tidak ada gambarnya seperti ini. Oke. Nah, terus langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu, ini ya, tadi tinggal di-insert. Nah, bagaimana cara menginsertnya? Cara insert biar masuk ke sini, kita ambil ini ya, sisipkan gambar. Sisipkan gambar, ini saya hapus saja dulu. Nah, Bapak Ibu tinggal menyisipkan gambar yang ada. Kita cari tadi fotonya itu ditaruh di mana. Ini bisa kalau misalnya diletakkan di Google Drive, maka Google Drive-nya itu dicari. Nah, ini kita sisipkan. Nah, maka akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, ya, muncul di sini. Bagaimana kalau kita arahkan ke sana? Ini masih bentuknya kotak Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian kita edit, kita pangkas ini. Ini kan gambarnya kan kotaknya kan sebelah kanan kan kosong ini. Ya, kita klik kanan, kemudian pangkas gambar. Nah, kita mana yang mau dipakai. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang sebelah ini kurang. Sorry. Yang ini ya. Nah, seperti ini. Ya, tinggal diklik di luarnya. Nah, kita masukkan ke sini. Bapak Ibu, kita kecilkan dari yang pojok ini kita tarik. Nah, misalnya ini kan masih kotak Bapak Ibu. Bagaimana cara bisa membuat melingkar? Nah, di sini di atas ada menu yang namanya pangkas gambar juga ini. Ya, yang Bapak Ibu ini kita pilih bentuknya. Bentuknya adalah lingkaran. Bentuknya kita pilih yang lingkaran. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita geser sedikit menyesuaikan dengan lingkaran yang ada. Ya, kita geser-geser. Nah, kira-kira sudah cukup nih. Kalau misalnya ini kurang kelihatan wajahnya, nah, ini bisa digeser. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, kemudian tinggal nanti Bapak Ibu menulis nama identitas, nama sekolah, kemudian status di kegiatan BMGM ini sebagai apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti kita biasa kenal antara satu dengan yang lainnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Ini yang sudah masuk. Ada terima kasih. Ada Bu Intaya dari SMA 1 Jepon, Bu Herlina Ekawati dari SMA 1 Jepon. Kemudian siapa lagi ya? Iya. Ini kok enggak kelihatan. Iya. Belum kelihatan ini. Masih membuat kelihatannya. Nah, ini ada. Oh ya, belum ada semuanya. Oke. Ini kegiatan ini bisa nanti Bapak Ibu dilaksanakan karena waktunya masih 1 minggu ini. Oke, nanti bisa dilaksanakan. Nah, ini namanya kolaborasi. Jadi satu file dikerjakan secara bersama-sama. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu ngasih materi tentang matematika ini, kita masihkan materinya, kita buang hal-hal yang untuk pembelajarannya, biar anak-anak itu mengisi. Jadi bisa seperti itu. Jadi kita juga bisa tahu siapa sih yang hari ini sudah menyampaikan jawabannya. Nah, tadi kan ini ya. Nah, kita bisa melihat dari sini Bapak Ibu. Buka histori komentar. Misalnya Bapak Ibu berkomentar di sini. Nanti ada juga nanti komentarnya. Jadi silakan Bu Herlina bisa nyoba mungkin komentar Bu atau siapa saja silakan berkomentar di apa namanya yang ini. Monggo silakan.
Bisa enggak? Itu di atas itu kan ada juga komentar ya. Kalau Bapak Ibu mau komentar itu tampilkan chat saja itu. Ya. Atau bisa ngobrol di sini itu bisa. Ya, nanti untuk materi yang di suite-nya sebenarnya akan saya sampaikan besok pada pertemuan minggu yang akan datang. Ya. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai pembuka, bagaimana untuk Bapak Ibu bisa namanya berkolaborasi. Oke, ini sudah ada yang membuka, Bu Sri Kartini sudah membuka dokumen. Jadi semuanya itu, kalau anak-anak itu, apa namanya, itu akan tersimpan historinya di sini Bapak Ibu. Jadi ada yang menghapus misalnya, ada yang menghapus konten-kontennya, itu nanti akan muncul di sini. Siapa yang menghapus? Nah, itu nanti akan muncul. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk tadi sudah ada yang tanya, Pak, presensinya bagaimana? Oh ya, sementara untuk presensinya belum saya share, nanti akan saya share di grup WA ya, di grup WA. Oke, nanti untuk presensinya Bapak Ibu, untuk presensinya begini Bapak Ibu, saya ingin jelaskan dulu, karena presensinya itu nanti butuh tanda tangan Bapak Ibu. Ini bisa dilaksanakan kalau Bapak Ibu bisa menggunakan HP ya. Kalau menggunakan HP nanti Bapak Ibu bisa, nanti saya share sebentar. Oke, saya buka dulu. Bentuknya adalah seperti ini Bapak Ibu nanti untuk presensinya. Ya, membukanya agak lama juga. Oke. Nanti bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan, nanti bisa kami bantu. Oke, ini adalah untuk presensi MGMP Matematika SMA Blora. Nah, nanti nama silakan ditulis komplit, kemudian NIP bagi yang mempunyai NIP, kemudian instansi silakan Bapak Ibu dicari di sini instansinya. Nanti kalau Bapak Ibu ada instansinya yang belum ada di sini, nanti chat saja di grup WA. Ya, nanti akan saya tambahkan. Kemudian statusnya pada kegiatan ini adalah sebagai apa? Silakan nanti tanggalnya ditulis. Untuk kegiatan yang dilaksanakan itu apa? Materinya. Kemudian tinggal Bapak Ibu tanda tangan di sini. Nah, kalau di HP itu di kotaknya itu didudul dulu. Nah, nanti baru Bapak Ibu pakai tangan tanda tangan gitu ya. Ini. Nah, seperti ini misalnya. Ini kalau saya itu di laptop ini, jadi kurang bagus. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kok kurang bagus, ini ada clear. Jangan takut, oh saya mau ulangi lagi, tanda tangan saya kurang bagus. Nah, diulangi lagi. Kemudian baru submit. Jadi itu, seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Halo. Pak Afnan masih. Ya, terima kasih Pak Afnan. Hujan Halo, Pak terima Afnan. kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait mekanisme MGMP kita. Jadi kita awali setiap kegiatan. Yang pertama materi, kemudian ada presensi dan ada dokumentasi berupa foto kegiatan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian tagihan-tagihan yang ada di classroom, monggo bisa dikerjakan bersama. Jadi bukan tagihan ya Bapak Ibu, hanya kolaborasi saja, lengkapi tugas-tugas itu. Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Aku ameh praktek ketinggalan, cepet Pak Afnan. Ya, nanti kami share Kolaborasi gimana? video. Ya, karo praktek. Bapak Ibu, untuk yang ketinggalan hari ini tidak bisa mengikuti, nanti akan kami share rekaman tentang MGMP hari ini. Demikian Bapak Ibu. Yeah. Assalamualaikum. Yeah. Monggo Bapak Ibu, mohon maaf. Kita lanjutkan ya. Untuk materi yang kedua. Materi yang kedua
Monggo Bu Kartini untuk menyampaikan. Aku MGMP, Dek. Terus metu diulang. Aku orang buka apa lagi mau? Nggih, monggo Bu Sri Kartini. Bu Sri Kartini, monggo. Kami persilakan. Sik, Dek, aku dipanggil, Dek, sik, Dek ya. Nggih, nggih. Nggih, Bapak Ibu. Iki aku ngisi dulu, Dek. Nggih, Assalamualaikum. Kok tak waca. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu tadi Bu Fatimah sudah panggil-panggil, tapi saya masih nerima telepon dari teman, jadi saya diamkan sejenak tadi, mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya hari ini itu jadwalnya Pak KCD sama Pak Nur Afnan, tetapi tadi saya di bel sama Bu Fatimah dan Pak Afnan untuk sekedar menyampaikan materi di pertemuan 3. Ini hanya gambaran saja untuk nanti di pertemuan ketiga. Mungkin Budian nanti bisa ikut membantu teknik pelaksanaannya yang efektif bagaimana, karena mengingat kondisi pandemi saat ini mungkin kurikulum yang kita gunakan di masing-masing sekolah ada perbedaan. Bapak Ibu, di sini saya diberi tugas oleh Bapak Ketua MGMP untuk memandu, atau istilahnya apa ya, kok memandu agak ketinggian, mengajak Bapak Ibu untuk menyusun kisi-kisi ujian sekolah dan PAT, karena di semester 2 ini ada 2 kegiatan itu yang nantinya akan kita laksanakan. Nah, yang pertama dulu mungkin Bapak Ibu untuk penyusunan kisi-kisi ujian sekolah, mungkin kita berbeda kurikulum yang kita pakai. Ada yang mungkin menggunakan kurikulum darurat, mungkin ada yang menggunakan kurikulum yang normal, itu berbeda, tetapi menurut saya nanti membuat kisi-kisinya kita sesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing saja, sehingga nanti setelah semua terkumpul bisa diambil mana-mana yang Bapak Ibu perlukan untuk sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itu bayangan saya seperti itu. Jadi nanti kita masih juga berpijak pada tahun lalu penyusunan kisi-kisinya. Mungkin nanti Bu Fatimah atau Pak Afnan bisa memberikan file kisi-kisi tahun lalu untuk di-share ke teman-teman, sehingga nanti bisa menjadi acuan untuk menyusun kisi-kisi tahun ini. Itu yang mungkin saya sampaikan, dan nanti teknisnya untuk masing-masing sekolah, karena ada kelas 10, 11, dan 12, mungkin di sekolah masing-masing bisa mengkoordinir tugas yang nantinya akan kita buat. Misalnya kalau di sekolah kami di Semaransa itu ada 10 personil guru matematika, jadinya nanti kita mungkin agak ringan Bapak Ibu ya. Tetapi yang sekolah Bapak Ibu yang hanya 1 orang guru matematikanya mungkin agak lumayan. Tapi kita nikmati saja Bapak Ibu. Yang penting nanti setelah semuanya terkumpul kita akan merasakan
merasakan hasilnya. Jadi nanti kita bisa mengambil hasil yang sudah kita buat bersama, kisi-kisi plus soalnya, nanti bisa kita gunakan di sekolah kita masing-masing sesuai dengan kurikulum yang Bapak Ibu ambil. Jadi itu secara sederhana mungkin di tempat saya misalnya saya yang ada 10 personel, nanti di koordinir Pak Haryanto mungkin kebetulan selaku kurikulum di Semaransa, nanti Pak Haryanto akan membagi kelas 10 nanti yang membuat kisi-kisi dan soalnya juga guru-guru kelas 10. Kemudian yang guru-guru kelas 11 nanti juga akan membuat kisi-kisi dan soal kelas 11. Begitu seterusnya baik untuk matematika wajib maupun matematika peminatan. Dan agar kita punya banyak variasi soal, nanti untuk satu kisi-kisi yang nantinya akan dikembangkan ke dalam indikator soal bisa dibuat lebih dari satu soal. Misalnya satu indikator nanti kita buat 3 atau 4 jenis soal. Itu gambaran saya sementara. Mungkin dari Budian atau Bapak Ibu yang lain punya punya teknik yang lebih efisien, monggo nanti disampaikan saja. Jadi nanti menurut saya nanti di masing-masing sekolah diambil satu koordinator untuk mengatur siapa-siapa yang membuat dan soal kelas 10, 11 dan 12 di baik di mat wajib maupun mat minat. Begitu pula untuk soal PAT-nya itu. Sehingga nanti pada waktu yang sudah ditentukan bisa dikumpulkan lewat classroom juga, dan nanti pada akhirnya mungkin Pak Afnan atau Bu Fatimah yang bertugas untuk memilah-milah semua yang kelas 10 ngumpul di kelas 10, di kelas 11 ngumpul di kelas 11, juga di kelas 12 ngumpul satu file di kelas 12, sehingga Bapak Ibu nanti tinggal ngambil, bisa dicake di sekolah masing-masing untuk dilaksanakan, disampaikan ke anak sebagai soal PAT maupun soal ujian sekolah. Sementara ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin Budian yang mungkin juga mendapat tugas di penyusunan kisi-kisi bisa menambahkan. Monggo Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya kan kalau model pengennya kayak Pak Afnan ini model kolaborasi. Jadi nanti teman-teman menulis soalnya di file yang sudah ada. Jadi saya bagi dulu yang mat minat sama mat umum, rencananya seperti itu. Cuman yang di classroom saya kan masih meraba-raba, belum belajar, maksudnya belum mempelajari gitu. Jadi ya nanti saya belajar dulu, harus belajar sama Pak Afnan dulu bagaimana membuat file kolaborasi seperti ini. Niatnya seperti itu, niatnya pokoknya sudah saya buat kolom-kolom dan sebagainya, teman-teman nanti tinggal nulis sesuai dengan tugasnya gitu. Atau kalau dibuat assessment berarti kan yang buat assessment nanti biar Pak Afnan, karena gurunya kan Pak Afnan. Saya nyoba classroom tuh hanya 1 semester awal dan belum sampai tingkat kolaborasi gitu, belum sampai. Jadi hanya ya saat untuk memberikan anak soal, materi, dan untuk chatnya pun saya malah sama anak lewat WA, karena anak-anak bilangnya Bu Irit pakai WA, ya pakai WA enggak apa-apa, yang penting saya punya materinya di situ. Jadi rencananya saya gitu. Kalau Kartini tadi per sekolah ya, kalau per sekolah itu kayaknya malah iren-irenan nanti. Kalau randu enak ya 10 ya. SMA-nya sedikit itu Bu, kalau misalkan tiap sekolah dijatah 10 gitu enak. Tapi kalau
per individu gitu kan lebih kena, nanti dijatah yang ini kelas, ya saya harap sih semua guru matematika meskipun dia ngajar kelas 10, 11, 12 ya tahu semua materinya. Jadi dibagi saja final ini dapat KD ini, KD ini, KD ini. Nanti rencana saya gitu, KD ini sebabnya apa-apa, rencananya saya bagi seperti itu. Karena ini belum tahu tadi kalau hari ini harus menyampaikan masih bayangan gitu. Tripon yang lainnya gimana? Tripon Kartini. Kita belum bicara banyak. Tadi saya digunakan soalnya. Ya, mungkin masukan dari Bapak Ibu yang lain. Kalau saya sih setuju itu apa namanya per orang tagihannya, bukan per sekolah. Per orang tagihan per orang, dan mereka sudah ngisi di file MGMP, di file yang ada di MGMP. Rencananya seperti itu. Jadi nggak usah kan tetap nanti di situ kolomnya ada ini tanggung jawabnya siapa gitu ada. Jadi misalkan yang kolaborasi punyanya Pak Afnan ini kan kelihatan ya. Nanti diberi nama aja pembuatnya, ini jatahnya siapa, berapa soal gitu aja, enggak apa-apa. Jadi langsung nulis soal di situ enggak apa-apa. Kecenderungan malah gini, lebih baik kisi-kisinya langsung kartu soalnya saja. Kalau kartu soal kan sudah komplit ya. Sudah ada pembahasannya itu. Jadi nanti kisi-kisinya Tripon Bufat, kisi-kisinya juga dibuat. Kalau kartu soal itu kan sudah ada. Kalau kisi-kisinya kemarin kami diskusikan dengan Pak Afnan, itu kisi-kisinya langsung dari panitia. Artinya Bu Dian atau Bu Kartini sudah punya draftnya, kemudian mengacu pada tahun kemarin. Nanti masalah dipakai atau tidak itu disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Yang jelas pokoknya targetnya kita punya bank soal gitu loh. Karena nggak dibebaskan mawon. Kalau dibebaskan misalkan artinya gitu. Yang penting pokoknya setiap KD kelas 10, 11 dan 12 itu ada gitu. Pokoknya soalnya kalau saya membuat indikator itu sudah mengarah ke satu soal itu, paling angkanya saja yang berbeda. Iya. Pokoknya pokoknya baiknya bagaimana karena kami ibaratnya ingin dari tahun ke tahun itu kan selalu gagal ya untuk mewujudkan bank soal, sehingga dengan apa namanya MGMP daring ini kita bisa berkolaborasi, bisa membuat bank soal sehingga bisa kita gunakan sewaktu-waktu baik ujian sekolah, PAT maupun PAS. Untuk kisi-kisinya monggo disepakati baiknya seperti apa, tekniknya seperti apa. Saya manut saja Bu Dian, Bu Kartini dan teman-teman yang lain. Ya saya nanti akan sama Bu Kartini lagi sama belajar sama Pak Afnan kolaborasinya seperti apa untuk di classroom, karena yang jelas SMA Ngawen kan nggak pakai Google ya, pakainya kita pakai Office. Jadinya sekarang memang cenderungnya lebih familiar di Office daripada di sini. Kalau di Office saya sudah tahu bagaimana cara membuat kolaborasinya, sudah tahu. Tapi kalau yang di sini saya belum tahu. Tadi saya cari-cari kok nggak ada file yang bisa dipakai bersama ya. Saya bingung. Lah ini pakai Google Dokumen yang seperti apa, saya bingung lagi. Jadi tadi kemarin diberitahu Bu Kartini ya masih setengah-setengah, saya setengah menanggapi setengah enggak. Saya masih bingung. Ini sama bingung. Ini masih kemarin positif jadinya masih isolasi. Sebenarnya sebetulnya masih agak gimana gitu. Semangat Bu Dian, semangat. Iya, makanya saya 9 lebih loh. Saya sudah diisolasi, alhamdulillah sehat Bu. Iya. Sehat. Ada radang gitu, jadi ada radang. Kemarin kita sempat masuk, sekolah kita sempat masuk lah kok di swab kok. Saya positif, waktu malah rasanya down, tidak enak sama teman-teman yang jelas itu. Nggak apa-apa. Parah lah. Gak apa-apa Bu Fatimah kemarin juga. Iya. Ya, saya itu sebulan lah marahin lah. Kondisinya sehat itu enggak masalah. Alhamdulillah sudah sehat. Iya, alhamdulillah ini baiknya enak. Ya nanti saya tak koordinasi sama Bu Kartini, saya sama mungkin kalau Pak Afnan punya slide-nya, saya bisa dikirimi slide-nya petunjuk atau membuat kolaborasi. Nanti bisa saya pelajari sendiri. Iya. Itu saja dari saya.
Meskipun Bapak Ibu guru yang lain, nanti kita bagi dulu aja mat minat sama mat umumnya, gitu aja. Iya. Mungkin Bapak Ibu ada masukan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kalau tidak ada untuk kegiatan hari ini cukup ya Pak Dafran ya. Tapi sebelumnya untuk sebelum ke pertemuan kedua nanti karena materinya itu Google Suite ya, mohon Bapak Ibu sudah semuanya aktif untuk akun belajarnya. Ya, akun belajar sudah aktif semuanya sehingga nanti kita bisa praktek bersama-sama. Monggo Pak Afnan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Jadi kesimpulannya tadi bahwa yang pertama adalah yang perlu disepakati adalah nanti untuk kisi-kisi kisi-kisi nanti kita share paling tidak kalau kita pakai yang tahun lalu kita share dulu, nanti terserah nanti kalau misalnya Bapak Ibu ini nanti misalnya mau buat soal lebih dari misalnya jatahnya 5 misalnya mau membuat lebih dengan indikator yang berbeda monggo silahkan, tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Jadi nanti biar bisa kita pakai secara bersama-sama. Jadi kalau kita itu bekerja secara bersama-sama itu enteng Bapak Ibu. Ya kita misalnya wah ini sudah ada soal ini, oh ini jadi Arno tak pakai, ini dari siapa lagi tak pakai gitu. Jadi seperti itu. Ya. Nanti untuk koordinasinya lagi nanti untuk kemudian dengan Bu Sri Kartini, oke nanti kita bisa coba nanti bisa Bu, nanti kita coba di Google Classroom-nya. Nanti langsung nanti kita bisa nyoba dulu. Nanti baru pertemuan berikutnya. Nanti tapi pada pertemuan minggu ini paling tidak nanti kita sudah bisa nge-share kisi-kisi yang untuk ujian sekolah karena waktunya kan cepat ini Bapak Ibu. Kalau tidak segera di-share nanti akan semakin susah juga ini. Nanti karena waktunya berdekatan sekali. Karena kemarin saya dikabari oleh Pak Haryanto, Pak, ini MGMP yang ngisi nyusun kisi-kisi apa belum? Nanti katanya awal Maret. Cepet banget ya ujian. Wah enak ini guru kelas 12 Maret awal ujian habis itu selesai. Apa kemarin sempat saya Yoni itu lupa mau sudah tidak ada ujian nasional apa malah enggak ujian sekolahnya itu malah diundur di bulan Juni gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ini tadi tentang masalah akuisisi nanti kita sepakati dulu kita target Bu ya. Kita target itu paling tidak kita nge-share kisi-kisi yang sudah pernah kita buat terlebih dahulu besok kemarin. Nanti kalau ada masukan misalnya ada perubahan silahkan. Bagi semua Bapak Ibu bisa untuk kontribusi untuk memberikan atau menambahkan kisi-kisinya itu. Gitu, jadi seperti itu. Saya kira seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh untuk presensi nanti saya akan share lewat WA Bapak Ibu semuanya, WA grup matematika. Silakan nanti bisa presensi di WA grup MGMP. Saya kembalikan ke Bu Fatimah, monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan MGMP pada hari ini. Kita akhiri sampai bertemu kembali pada kegiatan MGMP yang kedua. Harapan kami setiap MGMP Bapak Ibu semuanya bisa berpartisipasi ya, tidak hanya pada hari ini saja karena ada Pak PPD, namun harapannya setiap pertemuan nanti selalu aktif sehingga kita bisa sharing kendala-kendala apa saja yang kita alami saat PJJ ini, kita bisa mencari solusi bersama dalam forum MGMP ini lewat WA maupun sekarang sudah punya Google Classroom. Jadi permasalahan-permasalahan apa atau mungkin punya masukan-masukan apa
bisa disampaikan. Ya demikian Bapak Ibu serangkaian kegiatan MGMP pada pertemuan pertama hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.